Bab 817, Batu Susu Mutiara 3. Batu susu mutiara merupakan permata yang langka dan berharga. Meskipun manusia duyung tinggal di laut dalam dekat pemukiman manusia, sangat sedikit manusia duyung yang mau berhubungan dengan manusia. Masyarakat manusia duyung sangat sulit dipahami. Hanya karena alasan diplomatik yang penting mereka bersedia berhubungan dengan ras lain. Batu susu mutiara seukuran biji-bijian dihargai puluhan ribu koin emas, membuatnya jauh lebih mahal daripada permata lain di pasaran. Namun, harganya sepadan karena merupakan komoditas yang sangat langka karena tidak ada yang cukup berani untuk meminta para duyung untuk menukarnya dengan mereka. Jika menyangkut peri, jauh lebih mudah untuk menjalin perdagangan dengan mereka. Pedagang yang cerdik dapat menggunakan benih berharga dan pakaian elegan sebagai barang untuk barter, tetapi para pedagang yang cerdik itu tidak berdaya melawan para duyung. Jika dibandingkan dengan apa yang tersedia di daratan, laut dalam dibanjiri harta karun. Lebih jauh lagi, para duyung tinggal di rumah-rumah yang dipenuhi karang, dengan mutiara di mana-mana. Mereka bahkan terkadang menggunakan mutiara berharga itu untuk bermain bola. Dengan semua yang mereka butuhkan tersedia di laut dalam, mereka jelas tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan para pedagang itu. Pada dasarnya, transaksi antara manusia dan manusia duyung tidak ada. Kadang-kadang, satu atau dua batu susu mutiara dapat ditemukan hanyut ke pantai. Ketika manusia duyung merasa bahwa akhir mereka akan segera tiba, mereka akan meninggalkan rumah mereka tanpa pemberitahuan dan berenang ke bagian terdalam laut untuk mempersiapkan kematian mereka. Dan ketika mereka mati, batu susu mutiara yang mereka hasilkan akan tenggelam ke dasar laut atau hanyut ke pantai berbagai benua. Batu susu mutiara di benua Brilliance hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Akan tetapi, bahkan jika orang menemukannya di pantai, biasanya ukurannya kecil, tapi batu susu mutiara besar di depannya. Bibir Sen Yan Xiao berkedut. Belum lagi putri duyung yang hanya meneteskan air mata 2 kali dalam hidup mereka, bahkan manusia yang bisa menangis setiap hari tidak akan mampu mengumpulkan cukup air mata untuk menciptakan mutiara sebesar mutiara di depannya. Karena itu, nilai batu susu mutiara di depannya ini tak terukur. Sen Yan Xiao meletakkan batu susu mutiara di telapak tangannya. Itu adalah batu permata yang sangat langka, tetapi asal-usulnya membuatnya bingung. Manusia memang punya selera humor yang aneh. Mereka memperlakukan air mata duyung sebagai harta karun. Vermilion Bird melirik batu susu dan berkata tidak setuju. Air mata yang menggumpal itu bukan hal yang unik bagi duyung, karena beberapa binatang mistis yang unik juga punya kemampuan yang sama. Akan tetapi, binatang mistis jarang terlihat, sehingga semakin mustahil bagi mereka untuk menemukannya, apalagi melihatnya meneteskan air mata. Sen Yan Xiao mengangkat alisnya dan menamparkan kepala Vermilion Bird. Ini namanya bisnis. Apa yang kau tahu? Manusia adalah yang terlemah di antara 8 ras utama. Baik dari segi kekuatan maupun sistem, mereka tidak dapat bersaing dengan ras lain. Peri terlahir dengan kemampuan penyembuhan dan kepekaan terhadap alam. Mayat hidup memiliki tubuh yang tidak dapat mati dan kekuatan hidup yang tidak ada habisnya. Kurcaci memiliki fisik yang kuat dan kreativitas yang tak tertandingi. Manusia duyung sangat cepat dengan kemampuan regeneratif yang kuat. Naga memiliki tubuh yang sebanding dengan baju besi dan mereka terlahir dengan kekuatan bawaan yang luar biasa. Setan tidak ada bandingannya dan dewa memiliki kekuatan tertinggi. Dalam hal bakat bawaan, manusia akan selalu berada di dasar rantai makanan. Namun, ada satu hal yang dimiliki manusia yang mengalahkan semua bakat bawaan tersebut. Dan itu adalah kemampuan bawaan mereka yang mengesankan untuk belajar. Manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk belajar dan meniru. Mereka lemah sehingga mereka berlatih sihir dan aura pertempuran. Mereka lemah sehingga mereka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan binatang ajaib yang kuat. Mereka bodoh sehingga mereka perlahan belajar dari semua ras lain, secara bertahap menghilangkan kebodohan mereka seiring berjalannya waktu. Manusia dapat memiliki tempat di dunia dan melindungi benua Brilliance karena mereka memiliki kekuatannya sendiri. Mereka percaya pada dewa, berteman dengan para elf, menyenangkan naga, dan menjauhkan diri dari mayat hidup. Mereka tidak akan mengganggu manusia duyung di laut dalam, dan mereka akan menyanyikan pujian tentang kebijaksanaan para kurcaci. Manusia itu cerdas, dan karena itulah mereka bertahan hidup. Bab 818, Batu Susu Mutiara 4. Ras dewa telah tumbang dan ras iblis telah mundur ke kedalaman bumi. Namun, manusia masih hidup dan kuat.
Sebagai manusia, Shen Yanxiao menyukai rasnya. Mereka tahu kapan harus maju, mundur, dan berhenti. Itulah keuntungan terbesar mereka. Aku tidak menyangka akan melihat batu susu sebesar itu setelah sekian lama. Suara Xiu tiba-tiba bergema di benak Shen Yanxiao. Shen Yanxiao agak terkejut dengan komentar itu. Sejak Yun Qi bercerita tentang kemunduran Warlock, dia punya teori tentang itu. Mungkinkah dewa terakhir adalah Xiu? Xiu kuat dan misterius. Selain itu, ia memiliki ciri khas dewa, mata emasnya. Dengan begitu banyak bukti yang mengarahkannya untuk berpikir ke arah itu, Shen Yanxiao tidak dapat disalahkan atas pikiran liarnya. Namun, Shen Yanxiao merasa sedih dengan pikiran itu. Jika Xiu benar-benar dewa itu, maka betapa sedih dan kecewanya dia ketika manusia telah melakukan hal-hal yang tidak sopan kepadanya. Sebagai manusia, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Xiu. Meskipun dia curiga, dia tidak berani bertanya. Dia merasa bersalah. Oh, kau tahu tentang ini. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Xiu juga mendengar apa yang dikatakan Yun Qi hari itu, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi khusus apapun. Lebih baik jika dia tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dengan mengorek-orek urusan Xiu. Ya, hanya, ya, dan, Shen Yanxiao terdiam, sikap tidak ramah tuannya sama sekali tidak berubah. Apa gunanya ini? Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain bertanya. Ada banyak kegunaannya, tapi bertahun-tahun lalu, iblis suka melahap kekuatan di batu susu itu. Kekuatan, di dalam ini, Shen Yanxiao berkedip dan menatap batu susu mutiara yang keras di tangannya dengan ragu. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari batu itu. Para duyung hidup di laut dalam hampir sepanjang hidup mereka. Mereka pada dasarnya adalah anak-anak yang dibesarkan di tepi laut. Akibatnya, air mata mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan kekuatan seseorang, yang membuatnya sangat penting bagi banyak ras. Air mata itu dapat menyelaraskan kekuatan konsumen dan memurnikannya menjadi bentuk yang lebih murni. Namun, air mata itu sebagian besar digunakan oleh ras berdarah campuran. Mengapa kamu berkata begitu? Shen Yanxiao sangat gembira saat mendengarnya. Bagaimanapun, dia adalah seperempat elf. Mungkin dia bahkan bisa menggunakan mutiara itu. Meskipun seorang anak dapat lahir dari perkawinan dua ras yang berbeda, kekuatan yang diwarisi anak dari orang tua mereka kemungkinan besar akan saling berbenturan, yang akan menyebabkan kerugian besar bagi bayi yang baru lahir. Itulah juga alasan mengapa orang berdarah campuran sulit bertahan hidup dalam waktu lama. Namun, mutiara ini dapat menengahi konflik dalam tubuh mereka. Xiu menjawab Shen Yanxiao dengan patuh karena ia menyadari bahwa mutiara itu sangat berguna bagi Shen Yanxiao. Bolehkah aku menggunakannya? Shen Yanxiao diliputi emosi. Mutiara ini sangat bermanfaat baginya. Meskipun saat ini dia tidak merasakan konflik dengan garis keturunannya, itu hanya karena garis keturunannya belum sepenuhnya terbangun. Selain itu, dengan Xiu yang menekannya, dia aman untuk saat ini. Namun, dengan mutiara ini, dia tidak perlu khawatir lagi bahkan jika darah elfnya telah terbangun. Tentu, Xiu, tolong beritahu aku cara menggunakan ini. Shen Yanxiao berseri-seri karena gembira. Dia tidak akan pernah melepaskan barang-barang bagus. Bagaimanapun, manusia hanya menggunakan batu susu mutiara sebagai hiasan. Bahkan jika dia menggunakannya untuk menyatukan garis keturunannya, orang-orang itu tidak akan menyadarinya. Bab 819, Lelang 1. Pegang ini dan duduklah dengan menyilangkan kaki, kata Xiu. Shen Yanxiao mengikuti instruksi Xiu dan duduk. Xiu menggunakan kekuatannya sendiri untuk memanfaatkan kekuatan integratif dalam batu susu mutiara. Shen Yanxiao merasakan arus hangat mengalir dari batu susu mutiara ke telapak tangannya sebelum menyebar ke setiap sel di tubuhnya. Rasanya seperti sedang duduk di sumber air panas. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Sesaat kemudian, kehangatan itu berangsur-angsur menghilang, dan batu susu mutiara di tangannya menjadi hanya sebuah permata hiasan. Bagaimana perasaanmu? Tanya Xiu. Nyaman. Shen Yanxiao tidak merasakan perubahan apapun pada tubuhnya, tetapi dia sangat menikmati prosesnya. Dia telah menghabiskan semua kekuatan integratif Pearl Milkstone, tetapi masih terlihat sama seperti sebelumnya. Bagaimanapun, para pengunjung lelang tidak akan tahu kegunaan sebenarnya bahkan jika mereka membelinya. Daripada membiarkan orang lain menyia-nyiakan barang bagus seperti itu, tidak ada salahnya dia menggunakannya.
Shen Yanxiao merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia mengambil sekotak permata dan meminta Vermilion Bird untuk memanggil seseorang dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Dia memerintahkan orang itu untuk membeli kotak permata yang telah dipilihnya pada hari pelelangan. Shen Yanxiao, yang merasa telah memperoleh banyak keuntungan, meninggalkan gudang dengan semangat tinggi. Masih ada 5 hari sebelum pelelangan, dan dia masih harus mengatur situasi di tanah terlantar. Jika waktu lain, Shen Yanxiao pasti terlalu malas untuk mempedulikannya. Namun, orang-orang yang akan pergi ke Sun Never Sets datang untuk mengiklankannya secara gratis. Dia harus memastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan selama perjalanan mereka ke tanah terkutuk. Karena mereka berada di wilayah timur tanah terlantar, semua orang yang berencana untuk berpartisipasi dalam pelelangan akan masuk dari perbatasan Kekaisaran Longxuan. Rute dari perbatasan ke Sun Never Sets adalah garis lurus. Untuk memastikan bahwa pelelangan akan terus berlanjut seperti biasa, Shen Yanxiao mengumpulkan semua iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets dan memberitahu mereka untuk mengurus iblis lain di kedua sisi jalan. Seiring dengan meningkatnya unsur-unsur gelap di Sun Never Sets, banyak sekali iblis yang mulai bergerak ke kota. Namun, masih ada beberapa iblis yang memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri dan tidak mau bergerak. Shen Yanxiao tidak mempermasalahkannya, tetapi jika mereka berani memakan manusia di jalanan, maka dia tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Shen Yanxiao menugaskan 300 iblis tingkat lanjut untuk bernegosiasi dengan iblis lain di sepanjang jalan. Para iblis yang memiliki wilayah itu dipimpin oleh iblis-iblis tingkat lanjut. Selama mereka dapat bernegosiasi dengan para iblis itu, mereka tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun. Namun, ini adalah pertama kalinya Jia He dan yang lainnya melakukan sesuatu yang begitu sopan. Di masa lalu, para iblis mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menaklukkan dan memerintah. Jika iblis lain ingin merebut wilayah mereka dan menimbulkan masalah, mereka akan mengumpulkan orang-orang untuk menyerang dan membuat mereka kencing di celana. Namun, Shen Yanxiao telah meminta mereka untuk bernegosiasi dengan mereka, dan para iblis tidak terbiasa dengan hal itu. Akan tetapi, betapapun tidak terbiasanya mereka dengan hal itu, mereka tetap harus mengikuti perintah tuannya. Akibatnya, para iblis tingkat lanjut di kota itu mulai bergerak keluar. Mereka membawa beberapa iblis tingkat menengah untuk bernegosiasi dengan tetangga mereka. Adapun proses negosiasi, Shen Yanxiao tidak peduli bagaimana mereka melakukannya, dia hanya menginginkan hasil. Tak jadi soal apakah melalui musyawarah adat atau duel berdarah, yang penting selesai dengan tuntas, menurut dia tak apa-apa. 2 hari sebelum pelelangan, para iblis tingkat lanjut akhirnya berhadapan dengan sesama iblis tetangga sambil menunggu pelelangan dimulai. Bab 820, Lelang 2. Saat pelelangan semakin dekat, sejumlah besar orang telah memasuki tanah terlantar. Beberapa dari mereka berasal dari berbagai keluarga bangsawan di benua itu, dan kebanyakan dari mereka kaya, sangat kaya. Ada juga beberapa ahli tersembunyi yang telah menyelinap ke tanah terlantar. Namun, bagi mereka semua, memasuki tanah terlantar merupakan tantangan besar. Tidak seorang pun tahu bahaya macam apa yang menanti mereka di tempat yang penuh dengan setan. Keluarga bangsawan mengumpulkan sekelompok elit yang kuat untuk pergi bersama mereka. Para taipan kaya menghabiskan banyak uang untuk menyewa sejumlah besar tentara bayaran untuk mengawal mereka. Sedangkan bagi mereka yang sudah kuat dan dikontrak oleh binatang ajaib, mereka berani pergi sendiri. Dengan arus orang yang begitu besar, para jenderal di perbatasan Kekaisaran Longxuan begitu sibuk hingga mereka harus memeriksa izin siang dan malam. Selama pemeriksaan, orang-orang yang bersiap pergi ke rumah lelang membentuk aliansi sementara. Tanah terlantar sudah cukup berbahaya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka bisa bepergian dengan aman melintasi tanah terlantar. Jadi, daripada bertarung sendiri-sendiri, lebih baik bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan bersama-sama untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan gerombolan iblis. Oleh karena itu, di perbatasan tanah terlantar, segala macam aliansi terus-menerus terbentuk. Jika mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, hanya dengan beberapa kata-kata biasa, mereka secara alami akan membentuk aliansi. Jika mereka tidak mengenal orang itu, maka mereka harus mengandalkan mulut mereka yang tidak tahu malu dan kulit mereka yang tebal. Pasukan yang awalnya independen bersatu untuk memasuki tanah terlantar. Tentu saja, kolaborasi mereka terbatas pada perjalanan menuju Sun Never Sets. Begitu mereka tiba di tempat tujuan,
hubungan mereka langsung berubah menjadi permusuhan. Mereka tidak mengambil risiko sebesar itu untuk memasuki Sun Never Sets demi kepentingan orang lain. Mereka juga punya motif sendiri. Orang-orang dengan niat yang berbeda tidak punya pilihan selain berkumpul bersama untuk sementara waktu. Dengan kegelisahan di hati mereka, mereka memasuki tanah terkutuk yang buas. Hari pertama, jalannya agak rusak, tetapi mereka tidak menemui bahaya apapun. Sepertinya perbatasan tanah terlantar tidak seseram yang dibayangkan. Keesokan harinya, apakah itu benar-benar tanah terlantar? Di mana para iblis? Mereka bahkan tidak melihat bayangan hantu. Pada hari ketiga, Saudara Li, apakah kamu ingin minum di keretaku? Oh, Saudara Wang, kebetulan, saya punya beberapa hidangan yang cocok sekali dengan anggur di sini. Saya akan segera ke sana. Kepala keluarga Liu, apakah kamu tertarik bermain catur denganku? Baiklah, baiklah. Mereka yang selalu mendengar cerita-cerita mengerikan dari tanah terlantar tiba-tiba merasa bahwa tanah terlantar tidak semenakutkan yang diisukan. Mereka tidak melihat satupun iblis selama 3 hari, dan yang terlihat hanyalah reruntuhan. Mereka mulai bertanya-tanya apakah rumor tentang tanah terlantar itu terlalu dibesar-besarkan. Setelah mereka mengendurkan kewaspadaan dan kegugupan mereka, rombongan tuan muda itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan, jadi mereka mulai bermain-main di dalam kereta kuda mereka masing-masing. Mereka akan minum dan bermain catur di kereta mereka di pagi hari. Membaca puisi sambil berpelukan di malam hari. Tidak masalah dari negara mana mereka berasal. Semua orang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik daripada minum dan bersenang-senang. Bahkan para penjaga yang selalu waspada pun merasa senang dengan perjalanan yang sangat nyaman itu. Mereka tidak lagi waspada seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka akan mencuri beberapa minuman dan membanggakannya kepada saudara-saudara mereka. Mereka punya firasat aneh bahwa mereka tidak datang untuk menawar harta karun. Sebaliknya, mereka datang untuk bertamasya. Bab 821, Lelang 3. Semua orang terkejut ketika melihat kota itu. Mereka berada di tengah gurun, tetapi sebuah kota dengan aura yang mendominasi berdiri dengan tenang di hadapan mereka. Dinding kota berkilauan di bawah sinar matahari, mengejutkan siapapun yang pertama kali melihatnya. Sun Never Sets benar-benar telah selesai. Kekaisaran Longxuan tidak berbohong. Mereka berhasil membangun kota baru hanya dalam waktu setengah tahun. Para tamu dari Kekaisaran Longxuan tersenyum bangga. Itulah kebanggaan mereka. Hanya dengan melihat kota mereka, punggung mereka tegak dan dada mereka membusung. Para tamu dari 3 negara lainnya ingin mengumpat dengan keras. Kekaisaran Longxuan berhasil membangun sebuah kota dalam waktu setengah tahun, tetapi orang-orang dari negara mereka telah menghabiskan hampir 10 tahun untuk membangun kota mereka. Berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya yang telah mereka keluarkan dengan sia-sia. Mereka semua membangun kota, jadi mengapa perbedaannya begitu besar? Orang-orang dari Kekaisaran Longxuan berjalan memasuki Sun Never Sets dengan kepala tegak sementara yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Shen Yanxiao telah menempatkan mantan budak sebagai pengawalnya. Mereka semua memiliki fisik yang kuat, tinggi dan kuat. Baju zirah ringan yang mereka kenakan diproduksi oleh toko penjahit di bawah keluarga Qilin. Dengan Qixia, kepala keluarga berikutnya, yang mengawasi pekerjaan mereka, para penjahit tentu akan lebih memperhatikan pekerjaan mereka. Hal itu menyebabkan seragam yang mereka kenakan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang dikenakan oleh para pengawal kekaisaran di Kekaisaran Longxuan. Kota yang megah dan penjaga yang tinggi dan perkasa mengejutkan siapapun yang datang ke Sun Never Sets. Saat mereka memasuki Sun Never Sets, mereka disambut dengan pemandangan yang makmur. Bangunan-bangunan yang baru dibangun tertata rapi, dan jalanan yang bersih membuat mereka ingin berkeliling di sana. Penduduk setempat, yang sesekali berpapasan dengan mereka di jalan, semuanya mengenakan pakaian cerah dengan ekspresi ramah di wajah mereka. Seolah-olah mereka tidak berada di kota di tanah terkutuk, tetapi di surga dunia lain. Para tamu di luar Kekaisaran Longxuan merasa seolah-olah hati mereka telah diremas menjadi bola. Baru setengah tahun, namun dia telah berhasil membangun kota seperti itu. Sungguh patut ditiru, dan pada saat yang sama, mereka mengembangkan minat yang kuat pada penguasa kota, Shen Yanxiao. Menurut informasi yang mereka terima, Shen Yanxiao baru berusia 14 tahun dan berasal dari salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longxuan, keluarga burung vermilion. Sebelum dia membangun Sun Never Sets,
mereka belum pernah mendengar namanya. Namun sekarang, dia telah melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh benua tanpa peringatan. Yang lebih mengejutkan lagi, dia adalah seorang warlock. Itu adalah profesi yang dianggap mencurigakan oleh kebanyakan orang, dan mereka belum pernah melihat Shen Yanxiao secara langsung. Mereka hanya bisa menebak identitas dan kepribadiannya. Shen Yanxiao telah memberikan instruksi terperinci kepada para penjaga kota. Ketika mereka melihat sekelompok pengunjung, mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka maju untuk memberitahu semua orang tentang perintah penguasa kota. Para tamu yang terhormat, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Para budak telah berubah menjadi penjaga, dan di bawah pengawasan Shen Yanxiao, para budak tidak lagi merasa rendah diri. Itu benar, penguasa kota telah menyiapkan tempat untuk kalian tinggal. Silakan ikuti saya. Penjaga itu berbalik dan memimpin kelompok itu menuju penginapan di kota itu. Ada ribuan orang dalam rombongan tamu itu, termasuk tentara bayaran. Rombongan besar itu tidak menarik perhatian penduduk setempat saat memasuki kota. Sebaliknya, mereka seperti sekelompok orang desa yang menatap kota dengan mata terbuka lebar. Pemandangan yang menyegarkan. Sun Never Sets baru saja dibangun, tetapi sudah banyak toko yang dibuka. Sebagian besar toko tersebut menjual kebutuhan sehari-hari dan bahan-bahan yang hanya ditemukan di Forsaken Land. Bab 822, Lelang 4. Mereka yang ada di sana tahu bahwa barang dagangan mereka tidak terlalu memperhatikan barang-barang di toko-toko kecil itu. Namun, saat mereka melihat produk-produk yang dipajang, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Berlian seukuran telapak tangan diletakkan di pintu masuk seperti batu biasa. Batu ajaib yang setinggi manusia diukir menjadi ornamen indah. Batu salju mulia dipoles menjadi manik-manik bundar yang digantung di tirai. Ketika sekelompok pedagang dengan penglihatan tajam memperhatikan bagaimana kota memperlakukan permata berharga ini sebagai hiasan, hati mereka berdarah. Permata apapun di sana dapat berharga ribuan koin emas, namun permata itu tersebar secara acak di semua tempat. Ketika mereka melihat permata beraneka warna digunakan sebagai bangku oleh orang-orang dari Sun Never Sets, hati mereka hampir hancur. Kalau saja bukan karena penjaga yang memimpin jalan, mereka pasti sudah menerkam pemilik toko dan meminta mereka untuk tidak menyia-nyiakan batu-batu berharga itu. Kalau mereka mau menyia-nyiakannya, biarkan saja dia yang memilikinya. Lagi pula, semua batu permata itu adalah koin emas. Para pedagang yang tahu barang dagangan mereka, diam-diam menyeka air mata mereka dan mulut para keluarga berkuasa berkedut. Mereka melihat sebuah toko ramuan di pinggir jalan, dan toko itu dipenuhi dengan berbagai macam barang dagangan, mulai dari ramuan tingkat rendah hingga ramuan tingkat tinggi. Mereka juga menemukan beberapa ramuan langka yang tidak dapat ditemukan di pasaran. Sebotol ramuan itu dapat membuat junior keluarga mereka naik pangkat, tetapi dijual secara terbuka. Mereka ingin segera datang dan membeli semua ramuan di toko itu. Sepanjang jalan, semua orang telah mencapai konsensus. Harta karun ada di mana-mana di Sun Never Sets. Dan begitu para penjaga pergi, mereka akan meminta bawahan mereka untuk membeli produk-produk itu sesegera mungkin. Lagi pula, produk-produk itu sangat langka. Mereka tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanan mereka ke tanah terkutuk dan mereka telah menemukan begitu banyak harta karun saat mereka memasuki kota itu. Rombongan tamu itu tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka tidak sabar menunggu para penjaga mengantar mereka ke tempat tujuan dan kemudian pergi sehingga mereka bisa berbelanja seperti orang gila. Jika mereka melewatkannya, mereka tidak akan mendapat kesempatan lagi. Akhirnya, para penjaga membawa mereka ke beberapa penginapan. Akomodasi untuk para penjaga dan tentara bayaran tidak mungkin terlalu mewah, jadi penginapan biasa kurang lebih sudah cukup. Bahkan tanpa sejumlah besar anak perusahaan, jumlah mereka hanya sekitar 100. Bagaimanapun, mereka hanyalah satu dari kelompok tamu yang memasuki kota, dan masih ada sekelompok besar tamu yang belum tiba. Ini adalah akomodasi yang telah diatur oleh penguasa kota untuk ditempati semua orang. Kalian dapat memilih kamar sesuka hati. Saya pamit dulu. Penjaga itu cukup pintar untuk pergi. Sekelompok orang penting berdiri di depan penginapan mewah dan menatap ke langit. Luar biasa, betapa mewahnya. Seluruh penginapan itu dibangun dengan sangat megah. Bahkan lantainya pun terbuat dari emas berkualitas tinggi. Mereka yang jeli memperkirakan biaya pembangunannya tidak kurang dari 1 juta koin emas. Bahkan Taipan kaya pun hanya bisa mengakui kekalahan ketika dihadapkan pada penginapan mewah seperti itu.
Apa artinya menjadi kaya? Bangunan ini adalah apa artinya menjadi kaya? Bagaimana bisa orang-orang Sun Never Sets begitu boros dalam menggunakan uang, padahal uang itu diberikan kepada mereka oleh keluarga kerajaan? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tanah terlantar kekurangan segalanya kecuali produk mineral. Shen Yanxiao dengan santai memberikan bahan-bahan tersebut kepada arsitek untuk mereka gunakan sendiri. Selain biaya tenaga kerja, bahan-bahan itu sendiri tidak memerlukan biaya sepeser pun. Semuanya, kami punya 365 kamar tamu di sini. Interior setiap kamar berbeda, dan harga setiap kamar juga berbeda. Jika Anda punya permintaan, saya bisa mengaturnya untuk Anda. Paman 9, yang mengenakan pakaian cantik, berdiri di depan semua orang sambil tersenyum. Bab 823, Lelang 5. Shen Yanxiao telah mengatur agar Paman 9 mengawasi penginapan tersebut. Di permukaan, dia adalah bos dari semua penginapan di Sun Never Sets, tetapi sebenarnya, dia hanyalah seorang pemilik penginapan. Apa perbedaan antara kamar-kamar itu? Sekelompok tamu itu kebingungan. Mereka hanya mendengar tentang perbedaan antara kamar kelas atas dan kelas bawah. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang perbedaan kamar karena desain interiornya. Paman 9 mengikuti instruksi Shen Yanxiao dan berkata, ada banyak sekali perbedaan. Kami memiliki ruang aura pertempuran yang dibangun dengan batu aura, ruang magis yang dibangun dengan batu ajaib, dan ruang mewah yang dipenuhi permata. Efek dari setiap ruang berbeda, dan banyak di antaranya dapat memberikan efek yang tidak terduga bagi pelanggan. Shen Yanxiao adalah seorang jenius dari era modern. Dia menggunakan pengetahuannya dari dunia sebelumnya untuk membuka sebuah penginapan. Ia meniru gaya hotel mewah di masyarakat modern seperti Sun Never Sets. Ia membedakan kamar berdasarkan gaya yang tersedia dan efeknya. Tentu saja, dia tidak mengira bahwa Sun Never Sets adalah tempat bagi para kekasih muda untuk menginap. Sebaliknya, tempat itu lebih mungkin menjadi tempat bagi para pedagang kaya dan ahli untuk datang ke sana. Oleh karena itu, dia menggunakan batu untuk aura pertempuran dan latihan sihir di kamar-kamar tersebut. Kita harus tahu bahwa harga satu batu ini saja sudah cukup untuk membuat banyak keluarga kaya ketakutan. Namun, batu ini sangat bermanfaat bagi mereka. Meskipun tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, akan bermanfaat jika seseorang dapat terus berlatih dengan batu yang sesuai. Namun, tidak ada orang yang akan begitu boros menggunakan batu-batu itu untuk membangun sebuah ruangan. Sebagian besar batu akan diukir menjadi liontin atau semacamnya, tetapi efeknya akan jauh lebih rendah. Ketika Paman 9 memberitahu mereka bahwa ada kamar-kamar yang menantang surga di penginapan itu, sekelompok penggemar seni bela diri itu langsung meneteskan air liur. Apakah benar-benar ada ruangan sehebat itu? Bagaimana Shen Yanxiao bisa begitu kaya? Bahkan jika mereka menginginkan batu seukuran telapak tangan, mereka akan merasa dompet mereka terjepit. Namun, bajingan itu telah dengan berani menggunakan batu-batu itu untuk membangun sebuah ruangan. Itu terlalu boros. Paman 9 tersenyum melihat ekspresi meneteskan air liur di wajah semua orang. Dia diam-diam mengacungkan jempol pada Shen Yanxiao atas pengaturannya yang aneh. Mereka tahu nilai batu-batu itu di dunia luar, tetapi tidak ada apa-apanya di tanah terlantar. Meskipun tidak seumum obsidian, tidak menjadi masalah untuk membangun ruangan dengan batu-batu itu. Baiklah, berikan aku 5 ruang aura pertempuran. Seorang pria parubaya dari keluarga tertentu di dinasti Bulan Biru menelan ludah dan dengan cepat mengangkat tangannya ke buku 5. Berikan aku 6 ruangan ajaib. Aku juga, 2 kamar masing-masing. Aku juga. Kelompok orang penting yang ingin memperkuat anggota keluarga mereka tidak dapat menahan godaan. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kamar yang bagus, tetapi para pedagang tidak begitu antusias. Ada juga perbedaan antara ruang aura pertempuran dan ruang sihir. Ruang-ruang itu dibagi menjadi 3 kategori, atas, tengah, dan bawah. Jumlah batu-batu yang digunakan di ruang-ruang dengan kategori yang berbeda-beda. Segala sesuatu di ruang-ruang atas dibangun dengan batu-batu itu, termasuk tempat tidur. Paman 9 terkekeh sambil terus menarik perhatian orang banyak. Tempat tidurnya terbuat dari batu. Mereka yang berasal dari keluarga bangsawan tidak bisa lagi tetap tenang. Jika mereka bisa tidur di tempat tidur yang terbuat dari batu, bukankah itu berarti mereka bisa berlatih sambil tidur?
Mereka harus merebutnya. Mereka harus merebut semuanya. Seolah-olah kelompok mereka telah disuntik dengan darah ayam saat mereka mulai berebut kamar. Bab 824, Lelang 6. Sayangnya, mereka begitu bersemangat hingga lupa menanyakan harganya. Begitu sampai di kamar dan melihat harganya, mereka hampir muntah darah. Harga Battle Aura Room dan Magic Room sangat mahal. Kamar-kamar kelas atas harganya lebih dari 1.000 koin emas sehari. Di satu sisi, itu adalah lingkungan pelatihan yang sangat baik. Di sisi lain, biayanya sangat mahal untuk sebuah ruangan. Keluarga bangsawan kesal, tetapi mereka tahu bahwa kesempatan seperti itu jarang terjadi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, kesempatan itu akan hilang. Oleh karena itu, mereka menggertakkan gigi dan membayarnya. Ketika mereka membayar, hati mereka berdarah. Namun ketika mereka memasuki ruangan, darah mereka mendidih saat mereka berteriak bahwa uang itu tidak terbuang sia-sia. Kalau saja mereka tidak takut kalau kepala keluarga akan mencambuk mereka karena menghabiskan begitu banyak uang, mereka pasti ingin tinggal di sana selama sisa hidup mereka agar dapat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Para pedagang tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk kamar mereka, tetapi Paman Sembilan tidak lupa merekomendasikan beberapa toko yang lebih besar kepada mereka. Mereka telah melihat betapa mewahnya toko-toko di sepanjang jalan, dan mereka ingin tahu berapa banyak harta karun di kota yang dapat mereka investasikan. Oleh karena itu, mereka mendengarkan rekomendasi tersebut dengan saksama. Sekelompok tamu itu telah membayar lebih dari 100.000 koin emas untuk kamar mereka, dan itu hanya untuk 1 hari. Selain itu, sebagian besar kamar di penginapan itu masih kosong. Paman Sembilan bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa ia bisa mendapatkan sedikitnya 400 hingga 500.000 koin emas sehari jika penginapannya dipesan penuh. Sungguh rencana yang cerdik. Tuan kota memang seorang jenius. Dia bahkan tidak berkedip ketika dia menghabiskan semua uang mereka. Sementara keluarga bangsawan bercocok tanam di kamar mereka, mereka memerintahkan bawahan mereka untuk pergi ke toko-toko di kota untuk membeli ramuan. Para pedagang kaya juga mengumpulkan semua pelayan mereka dan bergegas menuju toko-toko di jalan-jalan dan gang-gang Sun Never Sets untuk terlibat dalam pertumpahan darah. Hanya dalam waktu setengah hari, kelompok tamu itu telah menghabiskan sekitar 1 juta koin emas. Lelang di Sun Never Sets belum secara resmi dimulai, tetapi orang-orang sudah terpesona oleh daya tarik kota itu. Sen Yanxiao tersenyum lebar saat dia mengambil koin emas dari bawahannya. Dia suka koin emas. Kelima binatang itu duduk di sampingnya dan mendesah saat melihat senyum liciknya. Model bisnis Sun Never Sets pada dasarnya ditangani oleh Sen Yanxiao, dengan Qixia yang merapikan bagian-bagian yang kasar. Akibatnya, para tamu berada dalam situasi di mana mereka bahkan tidak dapat membayar dengan nyawa mereka. Qixia memiliki kemampuan manajemen yang baik. Ia tahu bahwa Sun Never Sets tidak akan memiliki masalah ekonomi di masa mendatang. Pendapatan 1 juta koin emas sehari akan menjadi pendapatan terendah yang bisa mereka peroleh. Di masa mendatang, Sen Yanxiao dapat duduk di rumahnya dan menghitung koin emas untuk bersenang-senang. Forsaken Land memiliki sumber daya yang melimpah, kota-kota lain memahami prinsip itu dengan sangat baik. Namun, berbeda dengan Sun Never Sets, kota-kota lainnya berada langsung di bawah kepemimpinan berbagai negara. Meskipun penguasa kota memiliki tingkat otonomi tertentu, mereka telah menerima dukungan negara saat membangun kota mereka. Demi kepentingan keluarga dan kepentingan negara, mereka tidak punya pilihan selain mengalihkan sebagian besar sumber daya mereka kepada keluarga dan eselon atas negara masing-masing. Oleh karena itu, ada pembatasan besar pada distribusi sumber daya. Hanya orang aneh seperti Sen Yanxiao, yang berselisih dengan kaisar, yang dapat mendistribusikan sumber daya tanpa syarat. Bagaimana dengan keluarga? Keluarga burung Vermilion telah pindah ke Sun Never Sets, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Selain itu, Sen Feng tidak keberatan dengan keputusan Sen Yanxiao. Sun Never Sets milik Sen Yanxiao dan keluarga burung Vermilion milik Sen Yanxiao. Sama sekali tidak ada konflik antara kedua entitas itu. Oleh karena itu, akumulasi kekayaan dibangun dalam lingkungan yang harmonis. Karena Sen Yanxiao tidak memiliki gangguan eksternal, jumlah keuntungan yang akan diterimanya tentu saja mengejutkan. Bab 825, Lelang 7. Xiao, kamu punya otak yang cemerlang untuk berbisnis. Qixia mencubit dagunya dengan jarinya. Sen Yanxiao sama sekali tidak kalah darinya dalam hal menghasilkan uang. Qixia memahami hakikat bisnis,
Tetapi Shen Yanxiao mempunyai banyak ide aneh yang dapat menghasilkan uang, yang bersifat baru dan inovatif. Kau bisa menyebutku jenius. Shen Yanxiao sedang dalam suasana hati yang baik. Dia membangun Sun Never Sets karena 3 alasan, yaitu, untuk membiarkan iblis untuk membuka segelnya, untuk memperkuat dirinya, dan terakhir, untuk menghasilkan uang. Seorang ibu rumah tangga yang pandai tidak dapat memasak tanpa nasi, sebuah kerajaan tidak dapat dibangun dengan 2 sen. Kekuatan yang besar hanya dapat dibangun dengan fondasi ekonomi yang kokoh. Jenius, kurasa kau orang aneh. Tang Nazi melirik Shen Yanxiao. Namun, dia harus mengakuinya. 2 hari sebelum kota dibuka, dia telah menyeret sekelompok pengusaha cerdik untuk membuka beberapa toko. Ramuan yang disimpan di toko-toko itu dibuat olehnya saat itu juga, dan untuk permata, dia dengan santai memasukkan permata-permata tak berguna yang menumpuk di gudang ke dalamnya. Kupikir kau memujiku. Shen Yanxiao mendengus. Namun, dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia tidak akan berdebat dengan si idiot itu. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengawasi kelompok tamu ini. Untuk saat ini, saya tidak melihat ada yang salah dengan mereka. Kembali ke topik, Yang Si mengeluarkan laporan bawahannya dan menganalisisnya. Meskipun Sun Never Sets terbuka untuk umum, tidak semua orang yang datang punya niat baik. Ada pepatah yang mengatakan, pohon yang tinggi menarik angin. Dan karena ini adalah pertama kalinya Kekaisaran Longxuan mengamankan wilayah di tanah terlantar, tentu saja akan ada banyak pengintai dari berbagai negara dan organisasi yang datang untuk mengintai situasi di pelelangan dan kota. Meskipun mereka tidak menimbulkan masalah di Sun Never Sets, mereka tetap harus melaporkan kejadian di Sun Never Sets kepada atasan mereka. Yang Si bertanggung jawab untuk mengawasi para tamu. Bahkan jika mereka tidak yakin dengan niat para tamu tersebut, mereka setidaknya harus tahu apa yang mereka lakukan setiap saat sehingga mereka tidak akan terkejut ketika mereka tiba-tiba menunjukkan sifat asli mereka. Awasi saja mereka, aku yakin mereka belum berani membuat masalah. Paling tidak, siapapun yang berani membuat masalah di Sun Never Sets selama pelelangan akan menemui ajalnya. Shen Yanxiao mencibir. Senjata roh 100 tahun adalah daya tarik utama pelelangan. Senjata ini menarik banyak ahli dan perwakilan keluarga bangsawan untuk pergi ke tanah terlantar. Banyak dari mereka datang untuk mendapatkan senjata itu, dan jika ada yang berani membuat masalah, keluarga bangsawan dan ahli itu akan mencekik para pembuat masalah itu sampai mati. Ya, jawab Yang Si. Tujuan utama mereka adalah melaksanakan pelelangan dengan sempurna. Selama 2 hari berikutnya, semakin banyak tamu dari jauh yang datang ke kota. Seperti rombongan tamu pertama, mereka mengunjungi seluruh kota dengan penuh keterkejutan dan terus membantu Shen Yanxiao dengan bisnisnya yang menghasilkan uang. Ada juga sedikit kekacauan. Ketika sekelompok besar orang memasuki Sun Never Sets, wajar saja jika sesekali terjadi konflik di antara mereka, belum lagi pertengkaran dengan penduduk setempat. Ada banyak contoh di mana kedua belah pihak sama-sama berasal dari keluarga bangsawan. Jelas, mereka semua telah hidup seperti pangeran dan putri sepanjang hidup mereka. Jadi, ketika salah satu dari mereka memiliki masalah dengan yang lain, mereka akan saling berhadapan dan berdebat tanpa berpikir demi reputasi dan kehormatan keluarga mereka. Untungnya, mereka telah menahan diri dan tidak berkelahi. Biasanya, alasan di balik pertengkaran yang tidak masuk akal itu adalah barang. Ketika dua pihak menemukan satu barang yang mereka sukai dan satu pihak tidak mau mengalah, hal itu akan selalu meningkat menjadi pertengkaran dengan kata-kata. Meskipun Shen Yanxiao berhasil membuka beberapa toko dengan waktu terbatas yang dimilikinya, terdapat banyak adegan di mana banyak orang berebut sebotol ramuan dan sepotong biji besi yang bagus. Di sisi lain, itu membuktikan bahwa Shen Yanxiao telah membuat keputusan yang tepat dan metodenya dalam menghasilkan uang adalah bijaksana. Bab 826, Lelang 8. Akhirnya, di tengah kegembiraan, lelang rumah lelang Pantom resmi dimulai. Ada lebih dari 1.700 peserta dalam pelelangan, semuanya berasal dari 300 kekuatan yang berbeda. Karena jumlah peserta yang banyak, Shen Yanxiao menetapkan bahwa hanya 2 orang dari setiap angkatan yang dapat memasuki balai lelang untuk berpartisipasi dalam lelang. Pada akhirnya, jumlah peserta yang diizinkan untuk masuk dibatasi hingga sekitar 500 orang. Akan tetapi, meskipun jumlah pengunjungnya hanya sekitar 500 orang, rumah lelang Pantom penuh sesak. Setelah penyelidikan Yang Si, setidaknya 30 dari 500 orang tersebut adalah mata-mata.
Namun, itu tidak menjadi masalah. Fruit telah memimpin 300 iblis tingkat lanjut untuk berjaga di luar rumah lelang Pantom. Siapapun yang berani membuat masalah di pelelangan akan dimakan hidup-hidup dalam hitungan menit. Para pengunjung pelelangan itu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh segerombolan besar setan buas. Semua orang duduk dan menunggu pelelangan dimulai. Sebelum mereka datang ke Sun Never Sets, mereka sudah membaca katalog lelang tersebut, jadi mereka sudah tahu tentang barang-barang yang akan dilelang. Juru lelang adalah Kisia yang menyamar. Dia berdiri di atas panggung sambil menatap kerumunan yang gelisah sambil tersenyum. Shen Yanxiao yakin bahwa dengan si rubah licik, Kisia, sebagai dalang, dompet mereka akan segera terkuras uangnya. Kefasihan bicara anak itu tidak kalah dengan kefasihan bicaranya. Selain itu, dia lebih memahami nilai barang-barang itu daripada dirinya. Barang-barang lelang dibawa ke panggung dengan tertib. Beberapa barang pertama yang dilelang adalah permata berharga dan barang-barang mewah. Meskipun barang-barang itu sulit didapat, namun tidak memiliki nilai yang berarti bagi para hadirin. Jadi, sebagian besar pembeli permata itu adalah para pedagang kaya, keluarga bangsawan dan para ahli bahkan tidak meliriknya. Tujuan mereka jelas. Mereka menginginkan ramuan yang dapat membantu meningkatkan aura pertempuran atau sihir mereka, ramuan yang dapat meningkatkan fisik seseorang, dan senjata yang dapat membalikkan keadaan dalam pertarungan. 2 peti permata itu kurang lebih telah terjual habis, dan satu-satunya yang tertinggal adalah batu susu mutiara yang telah digunakan Shen Yanxiao. Batu susu mutiara merupakan batu permata yang langka, apalagi yang sebesar itu. Bahkan keluarga bangsawan pun tak dapat duduk diam saat melihatnya. Mereka tidak kekurangan permata, tetapi batu susu mutiara sebesar itu dapat membawa kemuliaan bagi keluarga mereka. Mereka akan menganggapnya sebagai perhiasan yang mencolok jika mereka membelinya. Legenda mengatakan bahwa duyung yang hidup di laut dalam hanya meneteskan air mata 2 kali dalam hidup mereka. Setelah mereka lahir dan sebelum mereka mati, air mata mereka akan mengembun menjadi batu susu mutiara. Saya yakin semua orang pernah mendengarnya. Namun, saya yakin tidak ada yang pernah melihat batu susu mutiara sebesar itu sebelumnya, jadi saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Mereka yang tahu tentang hal ini akan tahu bahwa batu sebesar ini tidak akan pernah ditemukan di pasaran lagi. Tawaran awal adalah 100.000 koin emas, kata Kisia dengan malas. Harga awal untuk batu susu mutiara tidak tinggi, tetapi dia yakin bahwa tawaran terakhir tidak akan lebih rendah dari 1 juta koin emas. Saya akan membayar 200.000. Seorang pedagang kaya yang baru saja membeli setumpuk permata mengangkat tangannya. 300.000. Pedagang lain mendengus sambil melirik pedagang kaya itu. Ada permata di mana-mana, tetapi siapa yang akan melepaskan sesuatu yang benar-benar langka? Penawaran untuk batu susu mutiara terus meningkat, dan segera melampaui 1 juta koin emas. Bahkan beberapa keluarga, bangsawan berebut untuk membelinya. Mungkin hanya ada 1 batu susu mutiara seperti itu di dunia. Siapapun pasti ingin mengambilnya dan menggunakannya sebagai simbol untuk memamerkan kekayaan mereka. 1.700.000 koin emas. Salah satu anggota keluarga kerajaan dinasti Bulan Biru tiba-tiba mengajukan tawaran yang mencengangkan. 1.700.000 koin emas adalah harga yang sangat tinggi untuk sebuah permata.